Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 3, mata pelajaran IPA KD 3.8. Sebelum kita masuki pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan dan pemahaman. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di mata pelajaran IPA itu di situ ada cerita yang disajikan, cerita perjalanan ke desa antara Siti dan teman-temannya. Di situ dijelaskan bahwa mereka menemukan suatu hal yang baru, yaitu mereka bertemu dengan Pak Jaja, di mana Pak Jaja itu adalah orang yang memiliki kebun dan beliau itu pandai dalam mengolah yang namanya pupuk kompos. Pupuk kompos ini biasanya berasal dari daun-daun kering yang dicampur dengan kotoran hewan ternak. Nah, selanjutnya di situ juga menunjukkan ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat, dan tumbuhan, tanaman dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Kalian bisa memberikan tanda checklist pada gambar yang dikirimkan di rangkuman tersebut. Nah, dari gambar yang ada, menurutmu bagaimanakah ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Pertama, ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya biasanya itu layu. Daun berwarna kekuningan dan coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Kedua, ciri-ciri hewan terawat itu bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, dan jarang sakit. Berbeda dengan ciri-ciri hewan yang tidak terawat, biasanya hewan tersebut malas bergerak, baunya kurang sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya juga kotor. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, cara mencintai lingkungan itu pertama menghemat pemakaian air bersih di rumah, menghemat pemakaian gas apa saja, menanam pohon di halaman yang kosong, menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan itu sangat diperlukan. Nah, cara mencintai hewan itu pertama menyiram tumbuhan setiap hari, memberi pupuk secara teratur, memberi obat pembasmi hama, membersihkan bagian tumbuhan yang layu, menjaga dari gangguan hewan. Ketiga, cara mencintai tumbuhan itu pertama membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makan dan minuman secara teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan, mengasihi dan menyayangi, membersihkan kandang sekitar kandang. Nah, contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan itu ada banyak sekali. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di rangkuman tersebut. Nah, lingkungan yang bersih akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Misalnya tempat tinggal menjadi bersih, rapi, tentram, dan lebih nyaman. Untuk melakukan kegiatan apapun dan bahkan lingkungan akan terasa lebih sehat karena terhindar dari perkembangbiakan segala penyakit yang biasanya rentan terjadi pada wilayah atau tempat-tempat yang tidak mendapatkan perawatan dan pembersihan dari masyarakat, misalnya penyakit demam berdarah, malaria, dan penyakit tifus. Nah, itu yang harus diwaspadai jika lingkungan atau hewan dan tumbuhan di sekitar kita itu sedang tidak baik. Nah, demikian dulu untuk